Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada pagi ini kita boleh dipertemukan kembali lewat renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Selasa 18 Juni 2024. Firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini terambil dari 1 Samuel 15 ayat 10 sampai pada ayatnya yang ke-23. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami anak-anak-Mu Tuhan, datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami datang mengangkat ucapan syukur kepada-Mu atas segala kasih setia Tuhan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa pada pagi yang indah ini, yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua, dengan bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada pagi ini, kami dapat memahaminya dan mengerti. Terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Tuhan, dengarkanlah yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari 1 Samuel 15 ayat 10 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan Saul sebagai raja, sebab ia telah berpaling dariku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Samuel gusar dan berseru-seru kepada Tuhan sepanjang malam. Samuel bangun pagi-pagi untuk menemui Saul. Tetapi Samuel diberitahu demikian. Saul telah pergi ke Karmel dan mendirikan sebuah tugu peringatan bagi dirinya. Kemudian ia balik dan turun ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi, kata Samuel, "Kalau begitu, mengapa ada suara kambing domba yang sampai ke telingaku, dan suara lembu yang kudengar?" Kata Saul, "Semuanya itu dibawa dari orang Amalek. Rakyat membiarkan hidup kambing domba dan lembu yang terbaik untuk dikurbankan kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami musnahkan." "Cukup," kata Samuel kepada Saul. "Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Samuel berkata, "Walaupun engkau kecil dalam pandanganmu sendiri, bukankah engkau pemimpin suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapimu menjadi raja atas Israel? Tuhan telah mengutusmu
pergi dengan pesan, pergi dan tumpaslah orang Amalek, orang-orang berdosa itu, dan perangilah mereka sampai engkau menghabisi mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menyambar jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Kata Saul kepada Samuel, aku justru mendengarkan suara Tuhan. Maka aku pergi sebagaimana Tuhan mengutus aku. Aku membawa Agag raja Amalek, sedangkan orang Amalek telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu yang terbaik dari semua yang seharusnya dikhususkan untuk dimusnahkan. Mereka hendak mengorbankannya kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi kata Samuel, apakah Tuhan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Pembangkangan sama seperti dosa bertenung, keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, ia pun menolakmu sebagai raja. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersyukur pada pagi ini karena kita masih diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi ini diberikan judul Taat dan Mendengarkan Tuhan. Makari tutup, mak perangi laku puang. Taat adalah kata yang tidak sulit untuk diucapkan, tetapi kadang sulit untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ia kerap terhalang oleh keakuan dan pikiran sendiri. Dengan berbagai dalih dan argumentasi, kita sering menolak untuk taat hidup pada kebenaran firman Tuhan. Seperti yang terjadi pada Raja Saul dalam bacaan kita hari ini. Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk mengalahkan dan menumpas orang Amalek tanpa terkecuali, dan bahkan semua yang dimiliki oleh orang Amalek. Kita dapat baca pada ayat yang ketiga. Akan tetapi, ia tidak mentaati perintah itu. Ia malah menyelamatkan Agag, raja Amalek. Mereka juga tidak menumpas kambing domba, lembu-lembu yang terbaik, dan tambun, bahkan semua yang berharga. Padahal Tuhan telah memerintahkan untuk menumpaskan dengan tiada tersisa. Ketika Samuel menegurnya, ia justru membenarkan perbuatannya dengan dalih dan alasan yang kedengaran rohani untuk menutupi ketamakannya dengan mengatakan, rakyat membiarkan hidup kambing domba dan lembu yang terbaik untuk dikorbankan kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami musnahkan. Kita bisa baca pada ayat yang ke-15. Saul tergiur dengan kekayaan Amalek. Hatinya dikuasai ketamakan dan ingin memuaskan keinginannya sendiri. Tindakan ketidaktaatan seperti itu menyedihkan hati Tuhan
sehingga ia berkata, "Aku menyesal sebab telah menjadikan Saul raja." Dapat kita baca pada ayat yang ke-11. Ketidaktaatan pada perintah Tuhan akan fatal akibatnya. Apapun alasannya untuk berusaha membenarkannya. Kisah Saul telah menjadi peringatan kepada kita. Karena itu, untuk mewujudkan ketaatan, marilah belajar mendengarkan kehendak Tuhan, rendah hati, dan belajar menyesuaikan diri. Yesus sendiri telah memberikan teladan ketaatan kepada kita dengan merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang mengangkat ucapan syukur kepadamu Tuhan, atas berkat firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, firman yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini dapat menjadi suluh dan pedoman di setiap langkah kehidupan kami. Dan lewat semuanya itu Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini Tuhan berada di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Mari Tuhan hadir sebagai penolong di dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga saudara kami yang sakit boleh memperoleh anugerah kesembuhan daripada-Mu. Tuhan, kami juga mau datang berdoa dan bersyukur bersama saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini berulang tahun. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Anugerahi sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupannya, agar senantiasa ucapan syukur mereka naikkan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami mohon kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Anugerahi Tuhan kekuatan dan kesehatan yang baik, sukacita dan damai sejahtera di dalam menjalani usia-usia yang indah yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Tuhan, kami juga mau berdoa. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada pagi ini, kami mau datang bermohon Tuhan kepadamu. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing yang Tuhan anugerahkan kepada kami, mari Tuhan berkati kami semua. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berhasil dan berkenan. Dan dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Permohonan kami, dengarkanlah Tuhan, yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sehat selalu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati
kita semua.